Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan yang berjudul Perintah-perintah Tuhan dan Kasih. Waktu kita masih belum mengetahui perintah-perintah Tuhan, kita salah menganggap perintah manusia yang dilakukan gereja sebagai perintah Tuhan. Pada waktu itu, kita tidak menyadari perintah Tuhan dan hidup tanpa membedakan yang palsu dan yang benar. Kalau begitu, kenapa Tuhan memberikan kita perintah-perintah? Apakah Tuhan memberikan kita perintah untuk membebani kita? Tidak begitu. Orang tua biasanya berkata kepada anaknya, "Cepat pulang sore ini, bangun pagi cepat. Rajinlah belajar." Kalau kita memikirkan beribu-ribu kata-kata orang tua terhadap anaknya, kita bisa mengerti bahwa kata-kata mereka itu adalah hasil dari cinta kasih mereka yang tulus, yang lebih baik daripada ajaran para filsuf. Meskipun kata-kata orang tua itu ajaran dari kasih, bagaimana reaksi anak-anak? Mereka tidak mau mendengarnya. "Ma, kenapa Mama berkata itu lagi?" Ketika orang tua berkata, "Rajinlah belajar," anak-anak jawab, "Walaupun Mama tidak berkata begitu, aku rajin belajar." Tetapi di mata ibu, mereka terlihat masih sedikit kurang. Jadi dia mau anaknya belajar sedikit lagi, karena orang tua menganggap anaknya jenius. Semua orang tua begitu. Mereka berpikir bahwa anak mereka akan menjadi pelajar teladan, juara 1, atau bisa dapat beasiswa. Jika belajar walaupun sekarang belum jadi begitu, karena tidak berusaha, mereka mengira anak mereka belum maksimal. Ya, benar. Begitulah hati Bapa dan Ibu rohani kita ketika mereka melihat kita. Tuhan sudah menanam hati itu pada semua orang tua jasmani di bumi ini. Jadi mereka berpikir, jika anakku berusaha sedikit lagi, dia akan lebih pandai. Jika anaknya mendapat nilai ujian 80, orang tua berkata, "Kenapa kamu tidak rajin belajar? Belajarlah sedikit lagi. Aku percaya kamu bisa mendapat 100. Tetapi jika orang tua mengetahui kesanggupan anaknya dan memperlakukan anaknya dengan ramah, mereka bisa berkomunikasi dengan anaknya secara lebih lancar. Kenapa saya mengatakan hal ini kepada saudara-saudari hari ini? Tuhan memberikan kita beribu-ribu perintah dari kasih. Walaupun ada ajaran Tuhan, jika kita tidak menuruti itu, apa yang akan terjadi pada kita? Kalau kita melalaikan perhatian kita hanya sebentar saja, kita akan diserang oleh setan dan roh-roh jahat yang berjalan di sekeliling kita seperti singa yang mengaum. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kita berulang kali pengajaran yang sama melalui 66 buku Alkitab. Tuhan bisa mengatakannya cuma 1 kali saja, tetapi dia berulang-ulang mengatakan pengajaran dan perintahnya di dalam Alkitab. Oleh itu, kita bisa menyadari bahwa Bapa dan Ibu Surgawi mengasihi kita dan menghargai kita sebanyak itu, dan bahwa mereka memberi berbagai pengajaran dan perintah kepada kita supaya kita membangun masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Di Republik Afrika Selatan, terdapat sebuah kota bernama Johannesburg. Di kota itu, terdapat sebuah taman bernama Lion Park. Biasanya disebut Taman Safari. Di banyak tempat di seluruh dunia, ada fasilitas untuk orang-orang bisa menyambung rasa bersama dengan binatang liar seperti singa, tanpa pagar, dengan naik mobil. Khususnya fasilitas ini banyak di Afrika. Seorang warga negara Amerika Serikat yang tur ke Lion Park di Republik Afrika Selatan dan diserang singa kemudian tewas. Kenapa perkara itu terjadi? Ketika masuk ke dalam Lion Park, ada sebuah peraturan.
Peraturan itu adalah, jangan buka jendela mobil. Itulah peraturan yang paling utama. Selama tidak membuka jendela mobil, turis bisa menikmati kebersamaan dengan singa sepuasnya. Tempat dan sistem di situ sudah lengkap semua. Jadi satu-satunya peraturan di dalam situ adalah, jangan buka jendela mobil. Tetapi mungkin orang Amerika Serikat itu sangat suka binatang liar. Ketika dia masuk ke dalam, dia melihat singa-singa bergerak ke sampingnya. Sebelumnya, dia hanya melihat singa melalui film atau buku kartun, tetapi sekarang singa-singa menguap atau tidur di sampingnya. Anak-anak singa bermain-main satu sama lain. Pemandangan itu sangat menarik hatinya, jadi dia mau mengambil foto, lalu membuka jendela mobil. Dia membuka jendela dan mulai mengambil foto. Dia mengambil banyak foto, berbagai aksi singa. Tiba-tiba, seekor singa betina mendekati mobilnya dengan diam-diam. Biasanya, singa bergerak sangat cepat tanpa bunyi ketika berburu makanan. Meskipun singa itu sudah dekat kepada orang itu sedekat 1 meter, dia tidak sadar singa itu mendekat padanya dan terus membuka jendela karena dia hanya fokus mengambil foto. Padahal di mata singa itu, orang itu cuma terlihat sebagai suatu mangsa ketika singa sedekat jarak 1 meter. Karena bukan manusia lagi, hanya mangsa bagi singa. Singa itu dengan cepat menyerang orang yang sedang mengambil foto itu. Tiba-tiba diserang oleh singa. Orang itu sangat terkejut. Dia mulai berjuang dengan singa itu. Supir yang mengemudikan mobil itu juga terkejut. Sebab orang yang di sampingnya sedang berjuang melawan balik singa itu. Supir itu juga berusaha untuk menolong orang itu, tetapi cuma mengalami luka. Perlawanan itu berlanjut. Tetapi, apakah seorang manusia bisa menang berjuang melawan binatang liar? Sampai staf dan satpam taman itu datang dan membereskan situasi itu. Tetapi, sampai saat itu, singa itu terus-menerus menyerangnya. Orang itu sudah terlalu banyak luka dan lukanya sangat serius. Jadi akhirnya dia mati walaupun ke rumah sakit. Waktu kita melihat situasi itu, walaupun singa datang mendekat padanya sejauh 1 meter, dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi karena cuma dimabuk kesenangannya. Alasan perkara malang itu terjadi adalah karena dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di dalam taman itu. Tuhan kita sudah menetapkan banyak perintah, peraturan, dan hukum demi kita. Tetapi terkadang kita hidup dengan mengabaikan itu. Selama kita hidup dengan mengabaikan perintah dan hukum Tuhan, setan lebih mengetahui titik lemah kita daripada siapapun. Sama seperti singa yang mendekati orang itu dengan diam-diam. Setan akan melakukan apa terhadap kita seperti singa yang mengaum-ngaum itu? Untuk menelan kita. Dia berjalan di sekeliling kita. Setan dan roh-roh jahat sudah mengetahui cara untuk menelan jiwa kita. Karena itu, Tuhan kita sudah menetapkan apa? Dia sudah menetapkan peraturan. Tuhan sudah membuat peraturan supaya kita anak-anaknya menyadari dosa yang sudah kita perbuat dan bertobat atas bumi ini, lalu kembali ke kerajaan surga dengan aman dan hidup di situ. Peraturan itu disebut perintah, perjanjian, ketetapan, dan hukum di dalam Alkitab. Alasan warga negara Amerika Serikat yang bertamasya di Lion Park mengalami kecelakaan itu adalah karena dia sudah melanggar peraturan di situ. Kita juga, kalau kita mengabaikan dan melanggar peraturan yang sudah dibuat Tuhan dengan kasih,
yaitu perintah Tuhan. Apa yang akan terjadi pada kita? Secara jasmani, kita tidak bisa merasakan kesalahan kita, tetapi secara rohani, jiwa kita akan diserang oleh setan si iblis, sama seperti orang Amerika Serikat yang diserang oleh singa itu. Jadi Tuhan sudah berkata kepada kita, jangan berbuat ini. Baguslah jika kamu berbuat itu. Dia sudah memproklamasikan semua peraturan kepada kita, bukan? Jadi, di dalam Sion selalu ada peraturan, perintah, dan hukum Tuhan. Salah satu penyebab Sion bisa aman dari setan adalah karena ada perintah Tuhan. Namun, jika kita melanggar perintah Tuhan, itu sama dengan tidak punya perintah, bukan? Di dalam Lion Park, mereka sudah menetapkan peraturan karena mereka sudah tahu masalah itu. Demikian juga Tuhan sudah memberikan kita perintah kudusnya supaya kita tidak disesatkan dunia yang penuh dengan dosa dan tidak diikuti juga, tetapi tetap menjaga kemurnian sebagai anak-anak Tuhan sehingga kita kembali ke kerajaan surga. Kita harus mengerti dan menyadari fakta ini. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 5. Lihat ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seorang Amerika Serikat yang bertamasya di taman safari itu dimabuk kesenangannya. Lalu dia melakukan apa? Dia sudah melanggar peraturan untuk kesenangannya sendiri. Sesudah dia melanggar peraturan, datanglah akibatnya. Dia mati. Demikian juga jiwa kita. Jika kita melanggar perintah Tuhan, setan mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa sekarang yang membuka jendela, yaitu siapa sekarang yang melanggar perintah, hanya memperhatikan itu. Jika jendela itu terbuka, setan mendekati kita seperti singa betina mendekam dan mendekat tanpa seorang pun sadar. Kemudian, tiba-tiba dia menyerang kita. Inilah strategi setan supaya jiwa kita tidak diselamatkan, tetapi diseret ke jalan kematian. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita hal itu dan memperingatkan kita. Kita tidak bisa mengetahui perkara-perkara dunia rohani, karena kita tidak mengetahui siapakah yang sudah membuat peraturan itu. Tuhanlah yang sudah membuat itu. Dengan peraturan yang dibuat manusia, kita tidak bisa menahan serangan setan di dalam dunia rohani. Karena itu Tuhan sudah membuat peraturan Tuhan dan menyebutnya perintah-perintah Tuhan. Mari kita lihat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di sini juga dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap itu dan roh-roh jahat di udara. Setan dan roh-roh jahat itu dengan diam-diam mendekati kita. Pada saat mereka menemukan tempat kejadian di mana kita melanggar peraturan itu, walaupun itu kecil sekali, dan dalam sekejap mata, dia menyerang kita sama seperti kecelakaan yang terjadi di Lion Park itu. Kita harus dengan jelas mengerti bahwa jiwa kita akan ditelan jika kita jatuh dalam situasi itu. Ketika kita melanggar peraturan, pastilah kejadian seperti itu terjadi. Karena itu, Tuhan sudah memberi perintah perjanjian baru untuk menyelamatkan kita, bukan?
Ketika kita memelihara perintah Tuhan, sering kita berpikir, mungkin perbuatan ini tidak apa-apa kan? Hanya ini saja. Jika itu menjadi bahaya, aku bisa memperbaikinya. Tetapi, bagaimana dunia ini? Dunia ini penuh dengan berbagai godaan. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana setan menggodai kita untuk membuka jendela supaya melanggar peraturan Tuhan. Jadi, Alkitab selalu mengajarkan kita, berjaga-jagalah, waspadalah, sadarlah. Firman itu ada banyak di dalam Alkitab karena alasan tersebut. Apa gunanya jika kita menyesal pada akhirnya dengan berkata, kenapa aku berbuat begitu waktu itu? Ketika kita mengatakan itu, waktunya sudah berlalu. Jangan kita jadi orang yang mengatakan, seharusnya aku tidak boleh berbuat itu waktu itu. Tetapi, mari, saya dan saudara-saudari tetap mengikut perintah Tuhan mulai dari sekarang. Oleh sebab itu, nabi-nabi yang dicintai Tuhan seperti Daud menganggap perintah Tuhan itu lebih berharga daripada emas tua atau permata di dunia. Mari kita lihat firman itu hari ini. Mari kita buka Mazmur. Mari kita buka Mazmur pasal 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku apa? Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dia mengungkapkannya pola pikirnya terhadap perintah Tuhan dan menunjukkan imannya seperti itu. Sebagai perintah Tuhan, saya mencintainya lebih daripada emas tua dan permata-permata di dunia. Saudara-saudari, ketika kita memiliki iman seperti Daud, Tuhan akan mengatakan bahwa kitalah yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan sudah memberi lebih banyak kasih kepada Daud daripada semua raja Israel, bukan? Oleh karena itu, melalui perbuatan Daud yang dinyatakan di dalam banyak ayat-ayat Alkitab, kita bisa melihat segala hal yang akan dilakukan Yesus Kristus waktu Dia datang. Kita tidak boleh menganggap perintah Tuhan dengan ringan dan rendah, tetapi harus mengingat, pasti ada hal-hal yang berbahaya jika kita melanggar peraturan dan membuka jendela. Dunia ini penuh dengan berbagai godaan. Dunia ini adalah tempat memproduksi berbagai hal untuk mencegah kita supaya tidak melakukan perintah Tuhan. Kita harus mengetahui fakta ini. Kejadian pasal 26, kita baca. Kejadian pasal 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Mari kita mencari tahu kenapa Tuhan mengucapkan firman ini di Kejadian pasal 26 melalui ayat 4. Tuhan sudah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Inilah berkat Tuhan kepada Abraham. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena Abraham telah mendengarkan firman Tuhan dan selalu memelihara perintah, peraturan, dan hukum Tuhan. Maka Tuhan sudah memberi banyak berkat kepada Abraham. Saudara-saudari, bagi orang yang menuruti peraturan, hukum, dan perintah Tuhan senantiasa, Tuhan memberi berkat sebanyak bintang di langit. Kita sudah mengerti itu melalui sejarah Abraham. Mari kita lihat Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa?
akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita melakukan apa? Kalau kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan kita akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan sudah mengizinkan karunia dan berkat-Nya kepada orang-orang yang menaati dan melakukan perintah Tuhan dengan setia. Saya mau mengatakan sekali lagi, di dalam Taman Lion Park ada satu peraturan, jangan buka jendela mobil. Jika kita masuk ke dalam taman itu, kita harus menuruti peraturan itu. Peraturan itu ditetapkan untuk keamanan semua pengunjung. Tetapi orang tersebut sudah mengabaikan peraturan itu dalam kemabukan kesenangannya. Makanya ia kehilangan nyawanya dalam kecelakaan yang fatal seperti itu. Meskipun itu kecelakaan jasmani, kita harus belajar penyebabnya secara rohani. Ketika setan mengamat-ngamati kita untuk menelan kita, dia selalu mengelilingi kita, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk itu, dia menebarkan banyak godaan di dunia ini dan menciptakan banyak keadaan untuk menghalangi kita supaya tidak menuruti perintah Tuhan. Meskipun di dalam keadaan dan situasi seperti itu, jika kita tetap menuruti perintah Tuhan sampai akhir, Tuhan sudah menyediakan berkat supaya kita selalu mendapat berkat itu ketika kita masuk atau kita keluar. Apa yang sanggup dilihat mata kita itu adalah sangat terbatas. Bahkan di dalam dunia jasmani ini, yang sanggup kita lihat hanyalah bagian yang sangat kecil. Tetapi Tuhan kita yang berada di dunia yang tidak kelihatan, yaitu dunia rohani, sanggup melihat segala perbuatan roh-roh di dalam dunia 4 dimensi atau 5 dimensi. Jika anakku melakukan itu, dia akan bahaya. Jika dia masuk ke dalam taman safari, aku harus membuat dia tidak membuka jendela mobil. Seperti inilah, makanya perintah-perintah Tuhan dibuat. Ada perintah hari Sabat, perintah hari Paskah, dan ada perintah hari-hari raya. Semua peraturan dan hukum perjanjian baru sudah dibuat untuk itu, bukan? Untuk anak-anak Sion, apa yang sudah Tuhan katakan? Tuhan berkata, jika kamu masuk ke dalam Sion, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman. Tuhan sudah mendirikan Sion, tempat kediaman yang aman. Dan Dia sudah mengadakan peraturan-peraturan di Sion. Itu adalah perintah Tuhan, peraturan perjanjian baru dan hukum perjanjian baru. Perintah manusia tidak dibuat dengan memandang dunia rohani. Kita harus tahu peraturan yang dibuat Tuhan, harus tahu perjanjian dan perintah yang dibuat Tuhan. Hanya itu saja yang bisa melindungi jiwa kita dari dunia rohani yang kacau balau ini. Jadi Tuhan sudah mencatat sejarah Daud yang lebih menghargai perintah Tuhan daripada emas tua di dalam Alkitab. Tentang alasan kenapa Abraham sudah menerima berkat besar dari Tuhan, sudah tertulis bahwa Abraham selalu mendengarkan firman Tuhan dan memelihara perintah, peraturan, dan hukum Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak boleh melalaikan persoalan ini. Apa masalahnya jika aku buka jendela cuma sekali dan sebentar saja aku sudah melihat di sekitarku tidak ada singa? Jika kita fokus mengambil foto, kita tidak sadar siapa yang mendekati kita dengan diam-diam. Pasti akan datang situasi yang mengancam jiwa kita ketika kita melanggar peraturan rohani, yaitu perintah Tuhan. Jadi Tuhan sudah memperingatkan kita masalah yang akan datang pada saat itu. Mari kita lihat Ulangan pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa yang akan datang? Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang.
Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Situasinya benar-benar berlawanan. Situasi ini tidak bisa tahu dengan mata jasmani. Karena itu adalah dunia yang tidak kelihatan, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan harus bersandar pada firman Tuhan. Kenapa begitu? Tuhan memberikan kita perintah-perintah ini setelah Dia melihat semuanya. Dan kita tidak sanggup melihat dunia rohani. Tuhan yang sanggup melihat dunia rohani itu sudah menulis peraturan-peraturan rohani untuk melindungi kita. Alkitab menyebut itu sebagai perintah, perjanjian, peraturan, dan hukum. Di dalam kasus tragedi yang terjadi di dalam taman kecil itu, hanya melanggar satu peraturan, meskipun peraturan itu hanya satu. Karena tidak mengikutinya, nyawanya hilang. Setan sudah menempatkan banyak godaan, cobaan, tipuan, dan jerat di sekitar kita dengan beribu-ribu macam. Makanya Tuhan membuat juga berbagai perintah, peraturan, dan hukum untuk menangkal godaan setan bagi kita, bukan? Kita harus mengetahui perintah-perintah Tuhan mengandung kasih Tuhan yang sangat dalam. Salah satu skema licik setan untuk kita tidak melakukan perintah Tuhan itu adalah kita salah memahami bahwa perintah Tuhan itu hanya salah satu hukum Taurat. Daripada tertipu oleh kata-kata licik seperti itu, mari kita belajar Alkitab supaya Tuhan mengajari kita hari demi hari dan menuruti perintah, peraturan, dan hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Alasan hati mereka menjauh dari Tuhan adalah karena mereka tidak melakukan peraturan yang dibuat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa kita. Kemudian mereka membuat peraturan sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan kata lain, mereka berkata, kamu masuk ke dalam taman safari di mana singa-singa bebas, dan bukalah jendela mobil dan juga pintu mobil. Kemudian keluarlah dan berlari dengan bebas jika Anda mau." Setan sudah membuat perintah seperti ini. Inilah yang disebut perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu lakukan apa? Kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Saya dan saudara-saudari harus memperingatkan tentang bahaya yang akan menimpa orang-orang yang masih melakukan perintah manusia, supaya semua orang kembali ke Sion, tempat melakukan semua perintah Tuhan. Jadi, di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yesus berkata kepada kita, "Aku sangat mengasihi kamu, jadi aku memberikan kamu firman-firman yang tulus ini. Tetapi kamu tidak menuruti firman-Ku karena kamu tidak percaya kepada aku." Mari kita bayangkan, jika ada dua orang yang sedang berjalan, satunya orang buta dan satu lagi bisa melihat. Kedua orang itu berpegangan tangan dan berjalan. Ketika orang yang bisa melihat itu memperingatkan orang buta itu, ada jurang di depan, harus hati-hati. Apakah orang buta itu harus percaya pada perkataan itu atau tidak? Jika orang buta itu menganggap perkataan itu hanya sebuah candaan, lalu lurus saja, dia pasti akan jatuh ke dalam jurang itu. Alasan orang buta itu jatuh adalah karena dia tidak percaya kepada orang yang menuntunnya itu. Jika dia percaya, apa yang akan dia lakukan? Ketika orang itu berkata, ada jurang di depan kita, jadi kita harus berhenti di sini. Orang buta itu akan berhenti.
Kenapa? Karena dia percaya pada orang itu. Baik kita percaya Tuhan atau tidak, bisa dinyatakan dengan cara ini. Tuhan sudah berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi apa yang dilakukan gereja-gereja lain? Mereka membuat peraturan mereka sendiri dan berkata, lebih baguslah hari Minggu daripada hari Sabat. Inilah alasan kenapa kita harus lebih menghormati perintah-perintah Tuhan. Mari kita lihat satu firman lagi di 1 Yohanes pasal 2. Mari kita lihat ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah siapa? Jika seseorang berkata, aku sungguh-sungguh mengenal Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak menuruti perintah Tuhan, dia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bagaimana? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapa dan Ibu kita mengasihi kita dan menghargai kita untuk selama-lamanya. Karena Bapa dan Ibu mengasihi kita, mereka sudah memberikan kita peraturan. Karena Bapa dan Ibu bisa melihat dunia yang tidak bisa kita lihat, mereka selalu memberikan kita pengajaran untuk melindungi jiwa kita dan memimpin kita ke jalan yang aman, tidak ditelan oleh setan. Oleh karena itu Tuhan sudah berkata, mereka yang tidak taat tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Di alam semesta, ada tak terhitung bintang-bintang. Tetapi, kenapa Tuhan sebegitu banyak perhatian pada bumi ini? Jika Tuhan menerima ketaatan dari kita, apa untung yang bisa Tuhan dapatkan dari kita? Sebenarnya, Tuhan mau menyelamatkan kita dan menuntun kita ke kerajaan surga. Inilah alasan mengapa Tuhan sudah memberikan kita peraturan rohani, yaitu perintah-perintah Tuhan. Mengingat itu, saya berharap semua keluarga Sion menerima kasih, berkat, karunia, dan rahmat dari Tuhan. Dan juga berharap kita semua bersemangat dan menghasilkan banyak buah yang baik. Berapa lama Tuhan mengasihi kita? Apakah Tuhan mengasihi kita hanya 1 tahun lamanya? Berapa lama Dia mengasihi kita? Mengasihi sampai akhir. Manusia mengasihi cuma sebatas mereka mau. Mereka cuma mengasihi ketika mereka merasakan suatu hubungan. Tetapi Tuhan, kita mengasihi kita sampai akhir. Jadi mari kita lebih mentaati perintah Tuhan menuruti suara kasih-Nya dan lebih mengasihi perintah Tuhan daripada emas tua, sama seperti Daud. Dengan harapan ini, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.